Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidul Kaunain wal Thaqalain, Habibu Rabbil Alamin, Abil Qasim al-Amin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala ashabihi al-ghurrul mayamin, wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyul akram war rasulul a'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna awla an-nasi bi yawmal qiyamah akramuhum alayya salatan. Al-hadith atau kama qala. Amma ba'du, ashabul kurama al-'izza, para ulama, para kiai, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang saya hormati dan saya muliakan, Abah Haji Muhammad Soimin, dan juga para sepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Alladzi sami'nahum wa ata'nahum. Dan juga kepada akhina fillah, mudirul ma'had wal madrasah, al-ustadz Munir wa a'wanihi, serta jajarannya, beliau selaku pemangku lembaga pendidikan yang mulia ini, yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi. Tidak ketinggalan juga kepada panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di halaman pondok pesantren dan madrasah apa namanya? Nurul Ulum, yang sangat saya hormati dan saya cinta kasihi. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Nazaruddin, yang sangat saya hormati, serta pamong-pamongnya, mustami'in mustami'at, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ketinggalan juga di sebelah kanan saya ini, Masya Allah, biasa selalu mendampingi juga akhina fillah Ustaz Mukri, Masya Allah, yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin wal hadirat
Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan kepada Sang Pencipta, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan kita melafazkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah dari segala kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur di antara kalian, di antara manusia kepada Allah, la azidannakum, nescaya aku akan tambah kepada kalian semua. Tambah apa? Tambah yang baik. Yang belum punya suami dikaruniakan punya suami yang saleh. Yang belum punya istri dikaruniakan istri yang salihah. Yang belum punya anak dikaruniakan anak yang salihin dan salihah. Yang belum punya rumah dikaruniakan punya rumah. Yang belum punya sepeda motor dikaruniakan punya sepeda motor. Yang belum punya mobil dikaruniakan punya mobil. Yang belum pernah ke Mekah Madinah, insya Allah ditakdirkan ke Mekah dan Madinah. Yang sakit disembuhkan dari penyakitnya. Yang susah dibebaskan dari kesusahannya. Yang punya ketanggungan hutang dilunasi hutangnya, ketanggungannya, dan seterusnya. Itulah tidak disebut di situ la azidannakum. Itu janji. Lam huna lamut taukid. Lamnya di situ lamut taukid, memastikan. Allah kalau sudah berjanji tidak akan berdusta. Oleh sebab itu mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Imam kita, imam madhab kita, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, atau yang mudah kita menyebut yaitu Imam Asy-Syafi'i, bukan hanya ketika diberi kenikmatan oleh Allah bersyukur, tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pun ketika diberi cobaan oleh Allah atau musibah lah begitu, juga berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang lebih berat dari itu, lebih parah dari itu, tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah yakin, hakul yakin, bahwasanya ini semuanya atas kehendak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan tidak, apabila dapat kegembiraan atau kebahagiaan, kesenangan, baru alhamdulillah, terima kasih Allah. Tetapi apabila dapat musibah atau cobaan, waduh, ngeluhnya minta ampun, seolah-olah tidak menerima bahwasanya ini semuanya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya yang baik dan segala-galanya yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, ma'asyarul ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan rahmah
maghfirah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya tidak bubar dari majlis yang mubarak ini terkecuali sudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan golongan para siddiqin wasyuhada wassalihin, bersama-sama masuk ke surga Allah tanpa disentuh api neraka. Amin Allahumma amin Allahumma. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, dan paling mulianya makhluk Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu, kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwasanya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling terbaik daripada umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Muhammad. Di antara umatnya Nabi Muhammad adalah kita. Umatnya Nabi Muhammad khairul umam, paling mulianya umat. Apabila umatnya Nabi Muhammad Islam dan iman dan masuk ke surga, maka umatnya Nabi sebelumnya Nabi Muhammad menunggu sampai selesai semua umatnya Nabi Muhammad masuk ke surga, baru umatnya nabi-nabi yang lain masuk ke surga. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad, dan insya Allah kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar penghuni surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab wala adab wala iqab. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan berkat majelis yang mulia ini, yang mubarak ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga nanti di hari kiamat kita semuanya tidak dihisab, tidak dihitung oleh Allah, tidak istilahnya didetil, tetapi karena kita ini selalu memuja-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya terus langsung dimasukkan ke surga Allah bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa ditanya, langsung kita bersambung dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bersambung dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru kita bersambung kepada gurunya, gurunya guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai ke tabi'in, tabi'in bersambung kepada para sahabat, sahabat langsung berguru kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mari kita jangan sampai putus dari ulama kita dan guru-guru kita, dan dari majlis ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sepahaman dengan ulama dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hambanya, dan antaranya adalah saya al-faqir ilallah, al-dhaif, hamba Allah yang lemah ini. Alhamdulillah datang lagi dan berjumpa lagi, bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim ini Allah Subhanahu wa taala lapangkan kepada kita usaha kita, rezeki kita, kesehatan kita, Allah taala lancarkan dan lapangkan. Amin Allahumma. Ini silaturahim. Silaturahim sekaligus kita ini memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga kita bermunajat, membaca Al-Quran, membaca salawat, dan ada tazkirah, cara agamanya, dan juga ada doanya, ada it'amut ta'am, ada hidangan, dan kemudian ada jabatan tangan atau saling bermusafahah. Di mana letak kesalahannya Bapak Ibu? Entah masih banyak orang yang menggonggong, menyalahkan. Memang benar kalau di background atau banner itu di belakang tulisan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian di sana ada ritual-ritual kemaksiatan, kemungkaran, itu pun kita juga ingkar. Betul? Kita pun juga ingkar hal seperti itu. Contoh, ada yang joget campur laki perempuan di pentas tersebut, apalagi bajunya separuh paha, separuh badan, kelihatan pahanya, kelihatan perutnya dan sebagainya, joget-jogetan. Di belakang ada banner peringatan Maulid Nabi, itu kita ingkar juga. Kita bukan golongan yang seperti itu. Golongan kita ini seperti sekarang ini. Muslimat tempat lain ada satir, muslimin tempat lain di situ ada satir, ada hail. Tidak bisa satu sama yang lain, lawan jenis saling melihat, tidak melihat. Di mana letak kesalahannya? Subhanallah. Jangan sampai putus acara seperti pada malam hari ini. Dari tahun ke tahun jangan sampai putus. Justru malah kita terus memeriahkan, mengagung-agungkan, terus tanpa mengenal lelah, maju terus pantang mundur, li'ila'i kalimatillah wa linusrati rasulillah, semata-mata karena Allah dan semata-mata menunjukkan kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad dengan bermacam-macam amal ibadah yang saleh. Di antaranya seperti pada malam hari ini dimulai dengan ucapan salam, membaca Al-Quran, ada baca sholawat, kemudian ada mau'izahnya, kemudian ada it'amut ta'am, ada hidangan, kemudian ada musafahah, jabatan tangan, kemudian di situ silaturahim, yang belum kenal baru kenal, yang lama tidak jumpa berjumpa. Subhanallah. Insya Allah ini adalah majlis alladzi yubahi bihimul malaikah. Mana Rasulullah SAW bersabda, yubahi bihimul malaikah, artinya yang dipuja-puji oleh para malaikat di atas langit. Di sana ada fulan, 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 disebut namanya satu persatu. Di sana ada fulana, 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 disebut namanya satu persatu. Subhanallah, apakah tidak indah dan bahagia apabila nama kita disebut di atas langit oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat? Jawabannya nescaya kita akan bersenang, bergembira karena nama kita disebut di atas langit, dan mudah-mudahan insya Allah membawa kita semuanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya ingat pada tahun 2017 saya menyampaikan tazkirah atau mau'izah, ceramah agama di tempat yang sama ini. 2017 bulan Maulid 2017 itu saya setelah ceramah di sini pulang ke markas tempat penginapan saya, kemudian ada telepon dari rumah bahwasanya agar segera pulang ke kampung. Padahal tugas saya masih kurang 1 malam, kurang 24 jam di Pangkal Pinang. Tapi karena dadakan pada waktu itu, maka paginya habis subuh, habis sholat terus ke bandara, langsung pulang nyampe ke Surabaya sekitar jam 10 sebelum zuhur.
pagi. Kenapa dadakan pulang? Karena saya ditelepon langsung oleh paman saya sekaligus guru saya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Ramli Fakhri. Kenapa? Karena pada waktu itu almarhum al-maghfurullah, ayah saya, abah saya, orang tua saya, ayah kandung saya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahli bin Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Nasruddin, itu sudah sangat kritis. Ternyata pada pagi sekitar jam 7 atau jam 8, beliau almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Ahmad Sahli meninggal dunia. Kenapa saya menyebut ini? Saya teringat, subhanallah, dan ibu nyai, umi saya sekarang ikut ini dengan bu nyai yang ini, umi saya ini sekarang ini, masya Allah, saya teringat itu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada almarhum. Dan beliau ini, ayah kandung saya ini, abah kandung saya ini, Kiai Haji Ahmad Sahli bin Kiai Haji Abdul Qadir, termasuk kakaknya paman saya Kiai Haji Ahmad Ramli Fakhri, kakak rodok sekaligus sepupu sebenarnya, tapi jadi saudara rodok. Jadi Kiai Haji Ahmad Ramli bin Kiai Haji Fakhri bin Kiai Haji Nasruddin. Ayah saya Kiai Haji Ahmad Sahli bin Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Nasruddin. Jadi kakeknya satu kakek. Oleh sebab itu, mari kita duduk bersama, berdiri bersama, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini satu aliran, satu fahaman, satu guru, dan satu tujuan, yaitu menuju surga Allah dan ridha Allah, dan juga mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Al-Fatihah ila rohil marhum Kiai Haji Ahmad Sahli bin Abdul Qadir, wa ila rohil marhum Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Nasruddin, wa ila rohil marhum Kiai Haji Fakhri bin Kiai Nasruddin, wa usulihim wa furu'ihim wa talamidatihim wa man intama ilaihim intima'an amma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum, atau tubirrukum abna'akum. Belas kasihlah kalian semua kepada leluhur kalian semua, maka niscaya nanti anak-anak kalian semua, keturunan kalian semua akan belas kasih kalian semua ketika kalian semua meninggal dunia. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai lupa kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada para ulama, membacakan Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah. Di antara guru kita ada yang telah meninggal dunia. Di antara guru kita juga yang sedang kurang sehat. Di antara guru kita juga kadang-kadang tidak bisa memenuhi undangan kita sebab kondisi tidak memungkinkan. Doakan. Kita tidak bisa, kalau masih ada guru kita, kita bisa masih jabatan tangan, mencium tangannya, bisa memberi hadiah, ngasih apalah, terserah, ngasih bersedekah dengan uang atau ngasih sarung, baju, apalah tidak tahu, intinya bisa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, habis itu semua, tidak bisa.
yang bisa hanya satu, yaitu kita mengirim Al-Fatihah, atau kita bersedekah pahalanya diaturkan pada almarhum atau almarhumah. Itu fahaman kita Bapak Ibu rahimakumullah, itu aliran kita, dan semuanya ada dalilnya. Kalau mau dari Al-Quran ada, kalau mau dari hadis Rasulullah yang sahih ada, yang hasan ada, yang dhaif sangat banyak. Kenapa kita ini jadi kebingungan di lapangan yang sangat lega? Hanya segelintir orang saja, 2-3 orang saja yang menuduh itu salah, itu begini, itu begitu. Kita jadi bingung juga. Gak usah bingung. Ngapain bingung? Kita punya guru. Ini alumni pondok ini punya guru, ini alumni pondok ini punya guru, ini alumni pondok ini punya guru. Kita punya guru. Guru kita itu punya guru juga, baik yang di Indonesia maupun yang di Mekah, atau yang di Madinah, atau yang di Yaman, atau yang di Mesir, atau yang di manapun. Mereka punya guru juga. Jadi jangan khawatir, kita ini bukan jalan istilahnya, kata orang kampung, ajaran mamung, bukan. Istilahnya kita jalan memejamkan mata, tidak. Kita ini punya panutan, punya guru yang istiqamah, ahli Al-Quran, ahli hadis, bukan abal-abal. Datang seseorang loncat langsung mengatakan ini begini, ini begitu, sehingga kita bingung juga. Akhirnya malah di sebagian di antara kita ini ada yang berpengaruh, akhirnya ikut mereka. Ya Allah, jangan sampai di antara kita ini ikut mereka. Kalau bisa mereka biar ikut ke kita. Amin Allahumma. Di antaranya seperti kita mengirim Al-Fatihah, seperti kita baca tahlil, seperti kita ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi, Maulidur Rasul, seperti kita melaksanakan pelaksanaan sholawatan, yasinan, Isra Mi'raj. Ini penyakit tahunan, ada penyakit yang bulanan, ada penyakit yang mingguan. Apa itu? Karena sholawatan setiap minggu, kadang-kadang ada yang malam Jumat, ada yang malam Selasa. Itu penyakit mingguan bagi mereka. Ada kadang-kadang ya setiap bulan atau 2 bulan acara apalah, haul, di antaranya haul. Juga ziarah kubur, itu penyakit yang harian tuh. Mereka yang punya penyakit, bukan kita. Penyakit tahunan maulid, menjelang masuk bulan maulid muncul mereka itu, muncul setiap tahun muncul. La haula wala quwwata illa billah. Menjelang bulan Rajab muncul lagi mereka soal Isra Mi'raj. Ada acara haul, dituduh macam-macam. Ya Allah, lihat dulu, berkumpul dulu betapa banyaknya orang-orang baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Awalnya itu memang menuduh yang bukan-bukan. Setelah mereka itu ikut-ikutan melihat, memperhatikan, duduk bersama, oh ternyata kayak ini ya, enggak ada yang salah, malah bagus tuh. Saya katakan sama orang-orang yang dekat ke saya, mereka itu bukan tidak dikasih dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih atau yang hasan atau yang dhaif. Karena hadis dhaif Bapak Ibu boleh juga yuhtaju fi fadailil a'mal, boleh dijadikan hujjah, jadikan dalil, asal itu bukan soal halal haram, bukan soal suci dan najis, tapi fadailul a'mal. Ya fadilah lah. Ini peringatan Maulid Nabi tidak wajib. Tetapi kalau kita ini bersama-sama membaca Al-Quran, mendengarkan mau'izah, bersama-sama baca sholawat seperti tadi, Masya Allah, apakah itu salah?
buruk? Tidak, malah baik. Dan sekarang yang hadir ini, saya yakin, hakul yakin, termasuk adalah orang yang terpilih. Dan insya Allah yang hadir ini, insya Allah mendapatkan pahala yang besar daripada yang tidak hadir, yang sekarang sedang tidur di rumah, apalagi yang berbuat hal-hal yang haram atau yang mungkar, naudzubillah. Kita sekarang ini berada di majelis yang mana insya Allah kita semuanya ini disaksikan oleh para malaikat, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Inna lillahi malaikatun sayyahin yuballighuna anni assalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat, Bapak Ibu. Tugasnya malaikat itu berkeliling-keliling, memantau bumi, memantau. Ada malaikat yang tugasnya begitu, pos kamling lah, PKP lah, begitu. Nah, di situ ada cahaya ke atas, ya gambarannya lah begitu. Ada cahaya ke atas. Ada cahaya ke atas, gambarnya lah begitulah, ditakrib. Kemudian di zoom atau didekati oleh para malaikat. Ada apa ini di sini? Kok banyak orang berkumpul nih di Bangkul, Bukit Kijang. Bukit Kijang. Terus ternyata ada orang yang berkumpul. Kemudian di sana apa yang dibaca? Yang dibaca Al-Quran, dimulai dari salam, Quran, baca sholawat, memuja-muji Rasulullah. Memuja-muji Rasulullah bukan berarti menyembah Rasulullah, Bapak Ibu. Mereka itu menuduh, katanya mereka ini seperti kelompok Nasrani, Nasara, Kristen. Tidak. Di Burdah sudah dijelaskan kok. Da'mad da'adhun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta wahtakimi. Biarkan mereka itu orang-orang yang orang Nasrani itu yang istilahnya apa ya, yang memuja-muji nabinya itu Nabi Isa sampai dipertuhankan, sampai menganggap itu Tuhan, anaknya Tuhan. Kita tidak seperti itu. Kita ini mengagung-agungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, memuja-muji Rasulullah sebatas kenabian dan kerasulan. Habibullah, kekasih Allah, tapi bukan Tuhan. Rasulullah Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad, betul? Jawab yang keras, betul? Bukan menyembah Nabi Muhammad, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jelas kok. Ada yang bilang katanya itu seperti Nasrani. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ternyata sama malaikat ini dilihat tidak ada di situ kemaksiatan, kemungkaran. Perempuan-perempuan berhijab, auratnya tertutup. Laki-laki juga, masya Allah, auratnya tertutup. Berpisah antara laki dan perempuan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada campur baur antara laki perempuan. Masya Allah. Kemudian si malaikat ini ketika selesai nanti pengajian ini kembali ke langit dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di Bukit Kijang ada ini. Allah maha mengetahui, cuman secara laporan lah begitu. Melapor kepada Allah, ya Allah, di Bukit Kijang ada perkumpulan yang mana fulan. Ini semua namanya disebut semua. Fulana, bahkan orang tuanya pun disebut. Ada ulama yang mengatakan orang tuanya juga disebut. Fulana binti fulan, fulan bin fulan disebut. Nah, ditanya sama Allah, ngapain mereka? Tidak ada ya Allah. Mereka hanya
memuja-muji Engkau ya Allah dan mengagung-agungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Amin Allahumma. Yang keras, amin Allahumma. Mana kesalahannya? Mana kesesatannya? Itu namanya saya bilang sama orang yang dekat dengan saya bilang mereka itu bukan tidak tahu, tapi mereka itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kan banyak orang sudah tahu, bahkan dalam kitab mereka itu sudah jelas bahwasanya akan nanti di akhir zaman ada seorang menjadi nabi dan rasul sekaligus penutup para nabi dan rasul, namanya Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Banyak asmaun nabi itu banyak, diantaranya ya Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Nah itu adalah nabi yang terakhir. Apabila kalian nututi nabi itu, ikutilah itu. Di kitab mereka ada itu, cuman mereka degil, jengkel, kata orang kampung mukong. Bukan mokong sebenarnya, ya di samping mokong ya mokong sih, degil. Hidayah tidak ada Bapak Ibu. Yang dapat hidayah langsung percaya langsung. Ya ini diantaranya, ya ini ya sebenarnya sih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya Islam lah. Cuman ya itu ada penyakit itu. Penyakitnya selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa sih berat hatinya, sakit hatinya kalau kita baca sholawat? Kenapa? Ada apa? Iya kan? Kenapa sih sakit hati mereka itu kalau kita berzikir kepada Allah tahlilan la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa sih? Kenapa? Sekarang mana yang sakit, mana yang waras? La haula wala quwwata. Kenapa sih? Iri kalau kita ini membaca sirahnya Rasulullah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, tahlilan, yasinan, sholawat. Yasinan baca yasin, sholawatan baca sholawat. Kenapa sih sakit hati? Ya Allah. Sedangkan yang di sebelah sana yang mabuk-mabukan, minum ini, minum berkonsumsi ini itu yang haram, yang mabuk, yang teler, segala tidak ditegur-tegur. Kita ini yang pakai songkok, pakai sarung, subhanallah, yang sholat, alhamdulillah kita semuanya udah sholat kok. Maghrib sudah sholat tadi, isya sudah sholat, qabliyah, ba'diyah sudah, alhamdulillah. Nah ini adalah tunjangan Bapak Ibu, tunjangan. Itu semua pejabat lebih banyak tunjangannya daripada gaji pokoknya. Tanya tuh sama pejabat-pejabat tuh, tanya tuh sama pejabat tuh, siapa tuh, dari mana tuh pejabat tuh, dari paling bawah lah, apa tuh, kades lah, kepala desa. Tanya tuh sama kepala desa tuh, gaji pokoknya tuh berapa satu bulan, tanya tuh. Kenapa dapat sekian banyak? Ada tunjangan. Contoh misalnya gaji pokoknya katakanlah misalnya 3 juta tuh sebulan tuh kepala desa, atau ya 5 juta lah paling banyak, 5 juta. Kenapa satu bulan nyampe dapat 50 juta bahkan 100 juta? Itu yang lebih dari 5 juta itu tunjangan. Apa namanya? Tunjangan. Ada proyek ini mau masuk ke kampung kita, asal tanda tangan, kita dapat fee atau apalah. Saya tidak tahu itu, kata orang. Saya tidak tahu itu, kata orang. Betul nggak? Enggak. Kalau selendang hidung begini berarti beneran.
sebelum centang merah nanti. Ini pakar-pakarnya ini sudah. Tunjangan yang banyak, bupati, gubernur, menteri, presiden, ada gaji pokoknya itu yang nominalnya tertera, itu tertulis, tertentu, tapi bisa dapat berlipat-lipat. Dari mana lipat-lipatnya? Tunjangan. Jadi kalau kita ini hanya sholat yang fardu saja, tidak sholat atau tidak melaksanakan amal-amal sholat yang lain seperti qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, seperti majelis sekarang ini, ya kita hanya dapat gaji yang pokok tadi itu. Alhamdulillah kok. Iya, kalau misalnya datang ke acara peringatan maulid, acaranya habis maghrib, belum sholat maghrib, udah masuk isya, maghribnya udah lewat, nah itu yang tidak tepat. Ya, makanya kita ini Bapak Ibu hati-hati, taruh barang pada tempatnya. Sholat dulu maghrib pada waktunya, sholat isya pada waktunya, baru kita ini melaksanakan apa saja lah yang amal-amal soleh. Amin Allahumma. Begitu juga siang hari, jangan lupa yang wajib. Kalau kita ini lupa sama yang wajib, melaksanakan yang tidak wajib, itu nanti tepat mereka. Kita puasa juga kok Ramadan, kita sholat 5 waktu pada waktunya, malah berjamaah. Ini kita ini sholat qabliyah ba'diyah juga, baca zikir juga, baca ini juga, sholawat, dan juga kita melaksanakan peringatan maulid, sholawatan, kan itu termasuk diantaranya minaz ziyadah, dari tambahan amal-amal yang soleh, yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin menjumpai Rabbnya, Tuhannya, dengan selamat, falyamal amalan salihah, maka berbuatlah perbuatan yang salih. Salih itu yang dapat pahala. Kalau dapat dosa bukan soleh, toleh, bukan sot, beda antara soleh dan toleh. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah, bertobatlah bapak-bapak, ibu-ibu. Masa-masa dulu kita ini banyak berbuat, masa remaja, bahkan kadang-kadang di antara kita ini sudah tua masih saja berbuat yang dapat dosa. Apa saja, ya pokoknya dosa. Sampai kapan? Sampai kalian tidak bisa jalan baru berhenti sendiri? Atau sampai ajal menjemput kalian baru berhenti? Kalau ajal sudah menjemput, sudah tertutup pintu taubat. Dan orang tersebut memohon kepada Allah, minta dihidupkan walaupun sesaat agar melaksanakan kebaikan, khususnya berinfak. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu juga ada yang salihin juga, ada kalimat salihin juga. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya aku ini ajal saya, kematian saya ini undurkan sesaat saja ya Allah, misalnya 1 jam lah, atau hidupkan lagi saya Allah 1 jam saja. Apa?
mau itikaf di masjid, baca Quran, atau bagaimana? Tidak. Fa'as-saddaqah, nescaya aku akan bersedekah ya Allah. Begitu besarnya orang yang bersedekah, karena sedekah ini tudfa'ul bala, menolak bala, dan juga mengalir terus sampai ila yaumil qiyamah. Apalagi ke masjid, ke madrasah, ke pondok, ke tempat-tempat seperti sekarang ini, masya Allah, hidangan luasan yang terop segala macam, subhanallah. Peluang masih ada. Fa'as-saddaqah, nescaya aku akan bersedekah ya Allah, nescaya aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku agar tergolong dengan golongan orang-orang yang saleh. Coba lihat tadi, falyamal amalan salihah wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Coba lihat. Oleh sebab itu majelis seperti sekarang ini insya Allah mencegah dari bermacam-macam bala yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini aman, tentram, karena di sana ada orang yang selalu memuja-muji Allah dan selalu mengagung-agungkan Allah dan juga memuja-muji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala al-bala ya'ummu as-salih wa at-talih." Tuh, dibedakan di sana tuh. Ya'ummu as-salih wa at-talih. Apabila bala turun, maka di situ semua kena. Orang yang saleh, orang yang toleh, kena semua. Itulah sebab kenapa kita ini selalu mengadakan majelis yang baik, majelis taklim, ada kegiatan rutinitas apalah, pengajian, baca Al-Quran bersama, dan sebagainya. Itulah ya Allah agar tidak turun itu bala gara-gara 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ada 5 orang yang bermaksiat kepada Allah siang malam, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa bulan Ramadan. 5 orang saja. Yang lain diam, tidak berbuat amal soleh juga, tidak mencegah yang 5 tadi itu, dan juga tidak ada majlis seperti sekarang ini. Maka apabila bala turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salahkan siapa. Kenapa? Karena yang lain ini juga ikut diam. Jangan sampai gara-gara yang minoritas, yang mayoritas nanti tenggelam juga, dihanyutkan oleh bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ada 5 orang tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, berbuat maksiat terus siang malam terus. Maka apabila itu sampai nanti tidak ada yang mengingatkan, tidak ada kegiatan rutinitas kebaikan seperti malam hari ini, maka apabila bala turun, gempa bumi tidak mengenal itu rumah ustaz, gempa bumi tidak mengenal itu rumah kiai, gempa bumi juga tidak mengenal itu rumah siapapun, pejabat ke orang kaya ke, tak mengenal. Oleh sebab itu jangan putus asa, para ustadz, para ustadzah, para mubalighin, jangan salahkan para ulama, para kiai, para habaib yang mengajak kebaikan. Ini termasuk nikmat besar bagi Bukit Kijang ini. 1 tahun katanya ada 7 kiai atau 7 ulama yang datang ke sini menyampaikan mau'izah. Betul? 1 tahun kadang-kadang 7 menyampaikan mau'izah di bumi ini. Ada apa ini bumi? Kenapa sampai 7 ulama datang ke sini, 7 kiai, 7 ulama, baik ada habaibnya, ada kiainya juga. Ada apa ini? Tidak lain, tidak bukan, ini adalah termasuk bumi yang penuh dengan berkah. Di tempat-tempat yang lain juga sama, tidak kalah dengan di sini. Kalau di sini 1 tahun ada 7 kali, bisa jadi di tempat lain
banyak lagi. Bisa 10 kali bahkan 1 tahun. Subhanallah. Dan perhatikan Bapak Ibu, saya sering katakan ini. Perhatikan bumi atau halaman atau tempat itu kalau dibacakan maulid atau ada pengajiannya, ada majelis taklimnya, ada ceramah agamanya, seperti sekarang lah begitu. Perhatikanlah Bapak Ibu, tempat itu kelihatannya bercahaya. Kalau kita melihat ini gembira lah begitu, kemudian semakin membaik dan membaik dan membaik dan membaik. Dimanapun saja itu. Perhatikan lembaganya guru-guru kita yang selalu didatangi oleh ulama, para habaib, para sadah, para kiai, para masyayikh, semakin bersinar, semakin kalau kita melihat tenang, adem, ditambah segala-galanya oleh Allah, ketenteramannya, kegembiraannya, ditambah keluarganya, menantu, cucu, rizki, dan lain sebagainya. Subhanallah. Coba perhatikan lembaga guru-guru kita. Masya Allah. Kita ini termasuk qatrah min masyayikhina wa ulama'ina. Kita ini hanya setetes, satu tetesan saja berkah daripada guru-guru kita dan ulama-ulama kita, sehingga kita mendapatkan kenikmatan apa yang kita rasakan seperti pada malam hari ini, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Amin Allahumma. Oleh sebab itu jangan sombong. Dulu waktu belum dikenal sama orang sangat rendah diri. Setelah jadi punya lembaga madrasah, pondok, muridnya lebih dari 50, lebih 100, sudah lain jalannya, dah beda dah. Ngomongnya dah beda dah. Cara salaman pun dah beda dah. Ada apa nih? Mestinya semakin begitu semakin tunduk, semakin tawadhu, malu sama Allah tu. Sebab ini semuanya qatrah min masyayikhina wa min ulama'ina, min barakati masyayikhina wa abaina. Ini satu tetes saja dari guru kita, satu tetes dari berkahnya kedua orang tua kita, satu tetes dari berkahnya para ulama-ulama kita. Satu tetes. Guru kita seperti sungai. Masa tetes dengan sungai sama? Tak sama dah. Betul tak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pepatah Arab mengatakan al-ainu la yu'la 'anil hajib. Mata tidak akan ada di atas alis. Jadi sehebat apapun kalau murid tetap murid. Sampai kiamat 10 kali tetap murid. Walaupun melebihi muridnya dari muridnya gurunya, tetap murid. Karena muridnya si murid ini termasuk muridnya gurunya juga. Kan kiainya murid, ya santrinya ya murid juga, muridnya murid. Kenapa sombong? Justru malah di antara, kalau di istilahnya apa ya, disalib ya, disalib ya, salib bukan yang solid, bukan isinya disalib, istilahnya ya, melebihi itu tidak iri, itu hanya 3. Guru punya santri, santrinya lebih banyak muridnya atau lebih mulia daripada gurunya, guru tidak bakal iri. Justru malah guru ini bergembira. Santri gurunya di pondoknya itu hanya 70, tapi muridnya buka di kampung, muridnya 500. Guru tidak bakal sakit hati, malah gembira. Ingat itu. Alhamdulillah, santri saya punya santri 700. Sedangkan santri saya di pondok saya hanya 25, tidak masalah. Karena itu 700 termasuk min jumlati talamidi juga, santriku juga, karena ustadznya kiainya itu santri saya juga. Begitu juga orang tua.
Orang tua punya anak, anaknya lebih kaya daripada orang tuanya, orang tua tidak bakal sakit hati, tidak bakal iri. Akan bersyukur orang tua. Punya anak, anaknya lebih kaya daripada orang tuanya, tidak bakal iri, malah alhamdulillah. Anak saya sekarang lebih kaya daripada saya, tidak bakal iri. Yang nomor 3, lupa saya. Yang penting yang 2 ini, guru disalib sama santri, disalib sama murid, tidak bakal iri guru. Dari apapun, muridnya lebih kaya daripada guru, guru tidak bakal sakit hati, tidak bakal iri. Guru disalib sama muridnya, santrinya lebih banyak, lembaganya lebih besar, guru tidak bakal iri, justru malah bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita perhatikan betapa itu para kiai, para habaib yang di Indonesia muridnya puluhan ribu, kan gurunya di Mekkah atau di Yaman. Di Mekkah santri gurunya itu hanya maksimal mungkin 30, 35. Tapi yang di sana itu ya kata orang kampung tol lah. 35 di sana itu, di Mekkah itu hanya 35 orang. Tapi kalau pulang 35 itu satu orang punya santri di atas 1000, bahkan puluhan ribu ada juga. Jadi tidak bakal iri tuh guru itu yang di Mekkah atau di Yaman juga. Di Yaman ada juga tuh santrinya mungkin dalam 50 maksimal 70 lah. Tapi muridnya di Indonesia punya santri puluhan ribu. Coba lihat. Jadi bukan di situ takarannya, bukan di situ Bapak Ibu. Bahwasanya aku lebih banyak, aku lebih hebat, berarti aku lebih kaya, maka aku lebih jago. Bukan di situ. Itu ya syukurilah, alhamdulillah. Tapi bukan sombong, bukan sifatnya orang ahli surga. Sombong itu sifatnya orang ahli neraka. Kalau ada sombong sekecil apapun tidak bakal masuk surga. Kalau ada sombong sekecil apapun tidak bakal masuk surga. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, karena kita ini banyak berbuat dosa. Kemarin-kemarin dulu, ya Allah, hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan. Ya kan? Mari kita beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan sisa usia kita ini membawa kita yang lebih baik, lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah, ridha dari Allah, dan semakin banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan juga semakin banyak beramal-amal soleh. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, ma'asyarul ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu mari jangan putus asa. Jangan kita ini terus bermusuhan, memfitnah satu sama yang lain. Jangan. Kalau bisa masalah atau perkara yang besar kita perkecilkan itu. Yang kecil kita selesaikan sehingga hilang total tuntas semuanya. Bi barakati as-shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan juga kalau kita ingin menjadi suri tauladan kepada yang lain, berbuatlah yang baik agar ditiru sama yang lain juga baik. Di situ takaran kita atau garis kita. Sampai mana kita ini memuliakan guru kita, sampai mana kita ini memuliakan kedua orang tua kita, sampai mana kita ini memuliakan yang lebih tua daripada kita, sampai mana kita ini memuliakan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
maka disitulah Allah Ta'ala akan balas. Jangan salahkan siapa kalau kita tidak dimuliakan oleh orang lain, sebab kita ini tidak memuliakan kedua orang tua dan tidak memuliakan guru-guru kita, tidak memuliakan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Orang yang nyampe kemuliaan tersebut tidak lain tidak bukan karena memuliakan kedua orang tuanya dan memuliakan guru-gurunya dan memuliakan orang yang lebih tua daripada dia dan juga memuliakan ulama-ulamanya. Dan tidak ada orang yang hina atau yang jatuh, walaupun dia alim, kaya dan sebagainya, cantik, ganteng, tapi hina, tidak lain tidak bukan karena tidak memuliakan kedua orang tuanya dan tidak memuliakan guru-gurunya, tidak memuliakan yang lebih tua daripada dia dan tidak memuliakan ulama-ulamanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya, baik santriwan santriwati lembaga setempat ini, Nurul Ulum Bukit Kijang ini, atau para asatid dan para ustadzah juga yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabatnya juga. Ini ada Pak Kades nih, betul nggak? Nah, ada Pak Kades nih yang baunya masih kenceng banget tuh karena baru 2 bulan lebih tuh. Oh, jadi kenceng banget tuh semangat tuh tadi penyampaian tuh. Masya Allah, kalah gitu. Suaranya tugas banget tuh, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nitip Pak, ya nitip kampung Bukit Kijang ini, masyarakat dan sekitarnya juga. Tolong kalau kegiatan agama Islam, ya khususnya kami karena saya ini orang Islam, jadi tolong dukunglah, lancarkanlah akses untuk menuju ke sini agar mudah, tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Jelas Pak ya? Insya Allah saksikan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan semakin dari tahun ini kan insya Allah lama dengan kita nih. Ini baru tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, betul? Kalau nanti terbukti semuanya, bukan hanya sampai 5 Pak, 6, 7, 8, 9, 10, betul? Kalau terbukti lagi, semakin terbukti, bukan hanya 10 Pak, kami tambah lagi 11, 12, 13, 14, 15, betul? Setelah dari itu mohon maaf ya, bisa kami tambah Pak, karena bukan kami yang punya wewenang. Itu pun dalam yang 15 tadi itu kalau tidak dicopot duluan sama yang maha kuasa Pak, kalau dicopot habis lagi tuh. Oleh sebab itu berbuat yang baiklah. Siapa itu perbuatan? Siapa tahu perbuatan yang baik itu yang membawa kita ke arah husnul khatimah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan insya Allah semuanya panjang umur, sehat, murah rezeki, anak-anak yang salih dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa gitu semua. Amin Allahumma. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di majelis yang mubarak pada malam hari ini, kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan juga di dalam surga Allah bi syafaati Rasulillah bersama para ulama, para guru, para aulia, para siddiqin wa syuhada wa salihin, di bawah naungannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut? Lanjut apa cukup? Insya Allah kita lanjut, tapi bukan pada malam hari ini, di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma.
لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وسهل لنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احشرنا في زمرات الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين مع الصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم الطف لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا يا الله بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup atau yang telah meninggalkan dunia ya Allah. Yang masih hidup berikanlah mereka kesabaran, ketabahan ya Allah, keikhlasan ya Allah. Yang telah meninggal dunia ampunilah dosa-dosanya, terangilah alam kuburnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kita ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kita. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kita. Ampunilah dosa-dosa suami istri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kami banyak mempunyai hajat, hanya Engkau yang mengetahui dan Engkau yang maha mengabulkan hajat kami ya Allah, yang maha kuasa ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami, hajatul dunia wa hajatul akhirah ya Allah. Ya Tuhan kami, hilangkanlah ya Allah sifat-sifat sombong, takabur, riya, ujub, dengki, zalim, hasud, hubus syurah dari pikiran kami ya Allah, dari pikiran kita ya Allah, dan dari hati kita ya Allah. Ya Allah, sertailah ya Allah dengan baik penyangka, silaturahim, saling tawadhu, saling membantu sama yang lain ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, guru-guru kita yang telah meninggal dunia ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, guru-guru kita yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, berikanlah kesabaran ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah anak-anak yang salihin dan salihat, anak-anak murid yang salihin dan salihat, rezeki yang halalan tayyiban mubarakan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kampung kami, desa kami, negara kami ya Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Selamatkanlah kami dan kampung kami, desa kami, negara kami dari ya Allah bermusuhan, ya Allah dari pertengkaran dan lain sebagainya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah untuk sampai ke Mekah dan Madinah ya Allah, melaksanakan ibadah haji atau umrah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما واسع الكرم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.